Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahburun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iman dan zikir dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak pernah dapat dipisahkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hamba yang beriman itu hatinya damai dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir hati itu akan damai. Makin kuat iman seseorang, makin kuat zikirnya. Lemah iman, lemah zikir. Tidak beriman, tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Karena itu yang dipanggil untuk berzikir adalah hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Dan memang hanya zikir yang diperintahkan untuk diperbanyak. Salat ada waktunya, ada rakaatnya. Zakat ada nisabnya. Saum ada bulannya. Haji ada waktu, ada tempatnya. Zikir tidak. Di mana, kapan, bagaimanapun, dan setiap keadaan ada zikirnya. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, Yaumul Ibad, puasa 3 hari di setiap bulan pertengahan bulan Hijriah. Ada ibadah pekanan, salat Jumu'ah, Sayyidul Ayyam yang saat ini bersama kita nikmati. Ada ibadah harian, salat 5 waktu dengan terminal kontrolnya, tahajud dan duha. Ada ibadah setiap detik, setiap helaan napas, setiap denyut jantung, setiap keadaan. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itulah zikir. Allah, 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 Allah. Setiap hempasan, hentakan, detak jantung dan napas keluar masuk sesuai dengan ritme irama zikir. Karena itulah saat napas terakhir, Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu hamba beriman selalu berzikir kepada Allah. Dan setiap zikir tarqiyatul iman, meningkatkan kekuatan iman.
Karena zikir ta'mul iman, makanan yang paling bergizi bagi hati, makanan yang paling bergizi bagi iman. Karena itu iman zikir, karena beriman dia berzikir, karena berzikir tambah kuat imannya, karena berzikir terjagalah imannya. Karena iman itu turun naik, mudah turun ketimbang naik, maka hifzuhu zikruhu, menjaganya dengan selalu berzikir. Kan itu ada sebagian salafus saleh dengan tasbih di tangannya. Khairut tabi'in Imam Hasan al-Basri selalu membawa tasbih. Ketika ditanya muridnya, wahai Imam, kenapa engkau selalu membawa tasbih? Bukankah engkau selalu berzikir kepada Allah dan terjaga zikirmu? Apa kata beliau? Al-mudzakira billah, aku pun kadang lalai dan yang kutakutkan lepas dari zikir. Maka tasbih ini mengingatkanku untuk selalu menjaga zikir kepadanya. Allahu Akbar. Itu yang alim saja dengan tasbih. Karena tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman, yang mencintai Allah, kecuali putus hubungan kontak dengan kekasihnya. Selama berzikir, selama itulah kita berhubungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Kalian sebut namaku, aku sebut nama kalian. Kalian banggakan namaku, aku banggakan kalian. Selama berzikir, selama itu kita bersama Allah. Dengarkan hadis qudsi, Allah berfirman. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Ana ma'abdi dakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tapi hati yang didorong oleh keimanan di hatinya, sehingga lisannya lafif kalamakum bidzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Selama berzikir, selama itu dia bersama Allah, bersama Allah, bersama rahmatnya, bersama ampunannya, bersama hidayahnya, bersama berkahnya, bersama para malaikatnya. Huwallazi yusalli alaikum. Hanya 3 kata salawat dari Allah untuk hambanya dalam Al-Quran. Hanya 3. Berarti hamba yang 3 itu hamba yang istimewa. Karena memang mereka hamba yang melakukan amalan istimewa, sehingga mereka diistimewakan oleh Allah. Sampai Allah berselawat pada mereka, Allah merahmati mereka, Allah mengagumi mereka, Allah mencintai mereka. Siapa mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat. Yang kedua, Allah bersolawat kepada hambanya yang diuji dengan berbagai macam musibah. Masaib tusibuhu, musibah-musibah, bahkan musibah yang hebat, bertubi-tubi, tapi dia sabar. Wabashiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Siapa sih yang ingin musibah? Allah datangkan musibah padanya, tapi dia menyambutnya dengan sabar. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka mendapat rahmat dari Allah. Jadi jangan sedih kalau kena musibah. Musibah itu rahmat Allah.
idza ahbabtu 'abdi ibtalaituhu. Bila aku mencintai hambaku, kuji dia dengan musibah. Lampu listrik menyala lalu mati seperti tadi. Astaghfirullahaladzim. Kita istighfar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian menjelang Jumat menyala, alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya tidak mati, tidak ada istighfar, tidak ada alhamdulillah. Allah ingin kita berzikir kepadanya melalui musibah. Kita saja yang cengeng, karena hati kita kuflun, tertutup dengan keegoan kita, nafsu kita, kepentingan kita. Padahal sejuta hikmah di balik musibah itu. Ternyata Allah ingin memilih siapa di antara hambanya yang sabar dari musibah, sehingga hamba itu meraih rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, siapa mereka yang diistimewakan Allah sehingga mendapat salawat dari Allah? Hamba Allah yang terus berzikir kepada Allah. Zikirnya terus dan zikirnya banyak. Pagi, petang, siang, malam, sehat, sakit, berdiri, duduk, berbaring, berzikir sampai tertidur. Begitu bangun tidur zikir lagi. Di rumah berzikir, di jalan berzikir, di kendaraan berzikir. Huwallazi yusalli alaikum. Allah berselawat untuk mereka. Karena itulah hamba beriman selalu mohon pada Allah agar dijaga hatinya, ingatannya selalu zikir pada Allah. Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah hamba selalu berzikir padamu. Karena itu kalau seorang hamba ditolong oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, hamba itu disenangkan zikir kepada Allah, dijaga zikirnya oleh Allah. Lalu mengapa terus berzikir? Karena semua kita berdosa. Semua kita khilaf. Semua kita banyak melakukan kesalahan. Dan kita berhajat ampunan Allah. Zikir di antara jalan meraih keridhaannya, rahmatnya, ampunannya. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah ampuni dosa mereka dan Allah beri ganjaran mulia untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah." Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pengkilat hati yang berdebu, pembersih hati yang bernoda, zikrullah. Maka setiap kita zikir, kita sedang menyikat hati kita yang kotor, kita sedang membersihkan hati kita yang berdosa. Allahu Akbar. Sehingga hati itu bersih. Kalau terus berzikir, mengkilat. Terus berzikir, bercahaya. Terus berzikir, bersinar. Hati yang bersih, dia akan mudah mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Hati yang bersih, doa-doanya mustajab. Karena lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak baca Quran, lisan yang banyak sholawat, lisan yang jujur, lisan yang tidak makan haram, lisan yang tidak bicara kotor, lalu berdoa, doanya diijabah. Hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Hati yang bersih, pikiran jernih,
cerdas, azihnu, kecerdasan yang terbimbing. Hati yang bersih, bicaranya hikmah, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Allahu Akbar. Hati yang bersih, tumbuh kembang akhlak yang mulia, ikhlas, sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, cari dunia untuk akhiratnya. Dunia dia kejar, tapi untuk kemaslahatan di akhirat. Makin tinggi jabatannya, makin amanah dia, makin populer dia, makin rendah hati. Makin kaya dia, makin dermawan. Tidak menjadi fitnah, karena dia zikir, dia ingat Allah, dia ingat ini karunia Allah, dia ingat dia akan mati, dia ingat akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Karena itu Nabi Sulaiman berkata, ini akhbabtu khubal khair an zikri rabbi. Ya Rabb, semakin kau kayakan aku, semakin kau luaskan kekuasaanku, semakin kau cerdaskan aku, membuat aku semakin nikmat sujud tersungkur di hadapanmu. Itulah orang berzikir. Dikasih apapun membuat dia dekat pada Allah, tidak akan menjadi fitnah, apalagi istidraj. Cukup disebut musibah orang yang hatinya tenang dalam lupa kepada Allah, padahal Allah melupakannya. Pansahum zikrallah, karena mereka lupa pada Allah, Allah buat dia lupa kepada Allah, sehingga dia asik dengan dunianya. Awal musibah, musibah yang tidak terasa adalah saat dicabut lezatnya zikirnya kepada Allah, sehingga dia enggan berzikir kepadanya. Hati yang bersih itu melahirkan akhlak yang mulia, juhud, istiqamah, tawakal, tawadu, belas kasih, dermawan. Semua sifat adiluhung hadir dari hati yang selalu hidup dalam zikir kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selalu diingatkan untuk sungguh-sungguh serius bertakwa pada Allah. Takutlah kepada Allah, takutlah dahsyatnya hari akhirat. Cepat lambat semua kita akan diwafatkan oleh Allah. Inilah diantara alasan mengapa orang beriman selalu berzikir, karena kematian semakin hari, jam, menit, detik makin mengincarnya. Antumud daqaik, kalian adalah hitungan detik, kalian adalah kumpulan dari helaan nafas. Jangan-jangan ini detik yang terakhir, jangan-jangan ini helaan nafas yang terakhir. Karena itulah orang beriman selalu berzikir kepada Allah, agar helaan nafas terakhirnya adalah zikrullah. Kita ingin wafat dalam keadaan berzikir. Man mata wa akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang wafat dan di akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga dia. Dan itu hamba pilihan. Tidak mungkin serta-merta menyebut nama Allah kecuali hamba yang riadah, hamba yang mujahadah, hamba yang terus berzikir kepada Allah. Selesai salat zikir, selesai salat malam zikir, terus dia berzikir. Dia lebih suka zikir daripada bicara sia-sia. Dan dia terus mengajak keluarganya berzikir, sahabatnya berzikir, dan orang melihat dia pun jadi ingat Allah. Zakir muzakir, hamba yang berzikir mengajak yang lain berzikir. Kenikmatan berzikir dia ingin bagikan pada semua saudaranya.
Karena itulah kenikmatan hidup di dunia bagi hamba yang beriman. Kenikmatan rohani dalam zikrullah, sebagaimana kenikmatan jasmani dalam makanan yang lezat. Dan hamba yang berzikir itu dekat dengan malaikat. Karena malaikat tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yabturun la yasamun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah fatrah dan tidak pernah jenuh. Makanya orang beriman selalu berzikir, tidak fatrah, ingin selalu tidak jenuh. Dan malaikat menyukainya. Raqib atid, sibuk. Raqib disibukkan mencatat pahala orang berzikir, sementara atid sibuk membersihkan dosa-dosa hamba yang berzikir. Setan berjuang agar manusia lupa dari zikir. Istaghwata alaihimus syaitan fansahum zikrallah. Tapi tak kala hamba itu berzikir, setan jauh darinya. Setan selalu menempatkan belalainya pada hati Bani Adam. Tak kala hamba itu ingat Allah, setan menarik belalainya. Tapi sebaliknya, tak kala dia lupa kepada Allah, setan memasukkan belalainya, lalu membisikkan-bisikkan kesesatan, sehingga dia asyik dengan kesesatan itu. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Karena itu setan datang pada orang yang baca Quran. Karena itulah Rasul mengajarkan, Allah meminta kita untuk mohon perlindungan Allah setiap kali kita membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Karena setan datang saat kita baca Quran. Wal ghaufi. Kalau orang itu sudah senang baca Quran, dibuat kacau pikirannya. Matanya melihat Quran, tapi pikirannya lari. Kalau sudah membaca, jangan sampai memahaminya. Kalau dia sudah paham, jangan sampai mengamalkannya. Kalau dia sudah mengamalkan, jangan sampai dia mengajarkannya. Allahu Akbar. Salat, setan datang dalam salat. Hatta yansa kam rakatalak, sampai orang itu salat lupa berapa rakaat. Allahu Akbar. Karena itu zikir harus benar-benar berangkat dari ilmu dan keimanannya kepada Allah. Karena itu zikir ada 4. Zikir hati karena keimanan, zikir akal karena alim ilmunya, zikir lisan terjemahan dari iman dan ilmunya, dan yang terakhir zikir amal, zikir jawari, akhlak yang mulia. Itulah buah dari seorang hamba yang berzikir. Idzan ma huwa zakir. Siapa orang berzikir? Azakir huwal muti', orang yang taat kepada Allah. Bagaimana enggak taat dia? Karena dia selalu zikir kepada Allah. Dia ingat Allah melihatnya, dia ingat Allah mendengarnya. Justru dia asik berzikir karena dilihat dan didengar oleh Allah. Semoga Allah jadikan hati kita selalu terjaga ingatan kepadanya, pikiran kita terjaga pikiran kepadanya, lisan kita selalu terjaga lisan yang selalu ingat kepadanya, dan akhlak kita akhlak yang selalu ingat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati. Allah menatap kita, Allah mendengar kita. Doa di hari Jumat sangat mustajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat kepadamu. Kami telah menghinakan diri dengan banyak berbuat dosa yang semuanya Engkau ketahui. Mulut deril, dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah. Mata melihat aurat yang bukan hak kami. Telinga yang tidak terjaga. Akal pikiran dari rencana yang tidak Kau ridhoi. Tangan perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Yaumul Jum'ah hadihi, ya Allah, tiada yang paling kami inginkan kecuali Kau turunkan rahmat-Mu untuk kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami maksiat lagi, ya Allah. Jangan biarkan kami berbuat dosa terus. Hijrahkan kami di hari Jumat ini, ya Allah. Tancapkan di hati kami kekuatan iman, keindahan iman, agar kami bisa merasakan nikmatnya beriman kepadamu, agar kami selalu ingat padamu, agar lisan ini selalu basah menyebut nama-Mu. Jagalah ingatan kami kepadamu. Jagalah lisan kami selalu basah menyebut nama-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Kau cabut hati yang telah Kau beri hidayah ini, ya Allah. Ikhfatna fi hifdzika. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar rahmanur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil al-kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghil adh-dhalimin bi-dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustad'afin fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Barani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, duhai Maha menatap, duhai Maha mendengar, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Rabb, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Rabb, Kau sudah tentukan jadwal kematian untuk kami, dan itu menjadi rahasia-Mu yang kami tidak tahu kapan kami wafat. Kami mohon di hari Jumat yang mulia ini, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, jamaah Jumat, jamaah zikir, seluruh saudara-saudari yang kami cintai karena-Mu, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam,
dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersih jasmani dan rohani kami, dalam keadaan terindah, terbaik, dalam keadaan membahagiakan, dalam keadaan nikmat istiqamah di jalanmu, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan lisan kami kau bimbing dengan kalimat tauhid yang sangat indah. Kau wafatkan kami husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika salam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar